Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadzah Nana. Hari ini kita ketemu di pelajaran Akidah Akhlak kelas 2, bab akhlak tercela. Minggu kemarin kita sudah belajar akhlak tercela egois. Minggu ini kita akan belajar akhlak tercela berkata kasar dan bohong, ya. Oke, sudah siap? Sebelumnya marilah kita buka Hayan Nabda Darsanal Yaum Biqiraati Basmalah. Marilah kita buka pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sekarang kalian buka buku Akidah Akhlak. Ini sudah ada ya, halaman 36. Di situ ada berkata kasar. Ya. Kita baca bersama dulu. Nanti akan Ustadzah terangkan. Ya, kita bacanya dari halaman 37 berarti. Di situ ada ayo belajar. Mari baca ayat Al-Qur'an di bawah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Surat Al-Humazah ayat pertama, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang yang mengumpat, yaitu orang yang mengucapkan kata-kata keji atau kotor dan kata-kata mencela kepada orang lain. Ya, kamu tahu ya, kalian tahu kan kata-kata keji itu kata-kata yang tidak pantas dikeluarkan, seperti menghina atau menyebut temannya dengan sesuatu yang tidak pantas, pokoknya kotor, kayak gitu, itu nggak boleh ya. Rasulullah mengajarkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Nah, di sini ada hadis riwayat Bukhari ya, mengatakan, kalau kita tidak bisa mengucapkan kata-kata yang baik, maka lebih baik kita diam daripada kita ngomong segala macam ayo tapi tidak baik, kotor atau keji tadi. Lebih baik kita diam saja ya. Ingat, kalau kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Itu hadis riwayat Bukhari. Oke. Muslim yang baik tidak akan mengucapkan kata-kata yang kotor atau kasar. Nah, muslim itu kan orang Islam, itu disebut dengan muslim. Nah, orang Islam yang baik itu dia pasti akan menjaga kata-katanya. Dia akan mengucapkan kata-katanya itu sebelum berkata pasti dia akan berpikir, kalau aku ngomong ini kira-kira salah nggak ya? Apakah aku akan menyakiti perasaannya atau menyinggung perasaannya, seperti itu. Nah, kita juga sebagai umat Islam yang baik, anak-anak yang soleh dan soleha, sebelum mengucapkan sesuatu kita pikirkan dulu, apakah aku ngomong ini sopan ataukah aku ngomong ini salah dan sebagainya, seperti itu ya. Contoh berkata kasar antara lain, 1. Memanggil orang dengan berteriak. Nah, kadang ada yang manggil temannya di kelas, Rania, Rania. Mbak Rania nggak nengok nih, karena mungkin nggak dengar atau lagi sibuk gitu. Tapi bukannya mendekat, malah langsung nambah teriaknya, volume teriaknya ditambah sampai Ustazah, Mbak kamu kenapa? Ini di kelas bukan di hutan. Nah, itu contoh berkata kasar, meskipun kita hanya memanggil tapi dengan teriak, itu juga tidak sopan ya. Yang kedua, menyebut orang dengan nama hewan atau barang yang menjijikkan. Nah, ini ada misalkan memanggil teman itu bukan dengan namanya, itu tidak boleh dalam Islam sebenarnya. Kalian tahu kan apa sih arti sebuah nama? Di dalam nama itu pasti ada sebuah doa dan harapan dari orang tua kita yang memberi nama. Jangan sampai orang tua kita memberi nama yang bagus, tapi kalian memanggil nama teman kalian itu dengan sebutan yang tidak enak, dengan nama hewan atau hal-hal yang menjijikkan. Itu nggak boleh ya, itu sangat dilarang. Ustazah bilang ini dilarang memanggil nama temannya dengan sebutan
hewan atau hal-hal yang tidak pantas, ya. Ingat. Yang ketiga, mencela, menghina, melaknat atau menyumpahi dan memfitnah. Nah, ini pentingnya menjaga lisan, ya. Lisan itu, kalian tahu lidah ya, lisan. Nah, dia tidak bertulang, makanya kelihatannya lunak tapi menyakitkan. Kalau sudah tidak kita jaga itu akan bisa melukai hati. Makanya wajib sekali untuk kita itu menjaga perasaan orang, agar orang lain itu tidak sakit hati dengan omongannya kita, ya. Dilarang mencela, menghina, itu sangat dilarang, melaknat, menyumpahi dan memfitnah. Yang keempat, membisikkan ke telinga teman tentang keburukan orang lain. Nah, ini juga perlu dipahami. Bisik-bisik orang kita aja, kalau misalkan ada di suatu majelis itu tidak boleh bisik-bisik dengan temannya, sedangkan yang lainnya itu nanti malah bikin penasaran atau dia bisikin aku, kayaknya dia ngomongin aku. Nah, itu akhirnya timbul seudon, padahal kita bisik-bisik apa? Cuman sedang membahas masalah lain, bukan yang ada di majelis itu, seperti itu. Tapi itulah tadi, kembali lagi pentingnya menjaga perasaan orang lain, ya. Nah, di sini ada cara menghindari berkata kasar. Yang pertama, belajar bersabar. Lebih baik diam ketika marah. Nah, kalau kalian sedang marah nih, namanya marah itu, orang marah itu emosi, ya. Emosi, dia dikuasai oleh setan. Kemudian apa? Semua kata-katanya itu, kata-kata kotornya itu keluar. Karena apa? Karena dia dikuasai setan. Sedangkan dia sendiri tidak bisa menguasai emosinya sendiri. Nah, makanya itu kita harus belajar bersabar. Ketika kalian marah, diam. Udah diam. Kalau masih sebel atau gimana, kalian duduk wudu, ya. Nanti hilang amarahnya itu. Kalau sudah wudu, setannya pergi, asapnya hilang, itu asap emosinya. Yang kedua, belajar berkata yang sopan. Nah, ini sebelum berkata kita pikir dulu, kalau aku ngomong ini kira-kira dia marah nggak ya? Kalau misalkan aku bilang seperti ini, dia tersinggung nggak ya? Takutnya tersinggung, enggak deh, nggak usah, kayak gitu. Tadi, jika tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam, ya. Bergaul dengan teman-teman yang baik. Nah, ini juga bergaul. Ada yang bilang temanmu adalah cerminanmu. Ketika kita bisa menilai seseorang itu dilihat dari temannya. Misalkan temannya itu apa ya, umpamanya kita berteman dengan tukang parfum. Nah, pasti kita akan keikut wangi parfum. Ada wangi yang wanginya melati, ada wangi bunga, pokoknya itu. Karena apa? Karena kita temanannya dengan tukang parfum. Lain lagi kalau kita bermain dengan tukang sate, kita akan kebawa asap sate, akan bau asap sate, bukan parfum lagi. Seperti, nah, itu contohnya. Jadi ketika kalian ingin menjadi orang yang baik, pilih teman-teman yang baik. Nanti lingkunganmu itu akan mendukung kamu menjadi baik. Kalau kamu ingin menjadi penghafal Al-Quran, pilih teman yang sama-sama sedang berjuang menghafalkan Al-Quran. Di situ lingkunganmu akan mendukungmu untuk menjadi penghafal Al-Quran, seperti itu. Tidak berteman dengan orang-orang yang tidak baik, ya. Ya, bukannya kita menghakimi, enggak, cuman kadang kita tidak perlu menghakimi, tapi kita bisa menilai saja, oh, si dia seperti ini, aku takut kebawa, udah kita cari yang lain aja, seperti itu. Tidak usah kamu mah kayak gini, nggak usah. Kita nilai saja, oh, dia seperti ini, sepertinya nggak cocok sama aku pengen jadi anak baik. Oh, dia anaknya rajin sholat, setiap azan pasti langsung sholat, langsung wudu, kayak gitu. Oh, yaudah, aku main samain aja, biar nanti setiap azan kita mainnya berhenti, lalu kita sholat bersama. Nah, kayak gitu kan lebih enak, ya kan? Jadi sama-sama merangkul.
Yang keempat, sering meminta maaf saat berbicara dengan orang lain. Nah, seperti ini. Jadi kadang tadi ya menghindari kata-kata yang salah. Jadi, oh maaf, oh iya maaf, barangkali saya salah atau gimana kayak gitu. Tidak usah gengsi ataupun malu, nggak apa-apa. Hindari pertengkaran atau perdebatan. Nah, ini pertengkaran atau perdebatan itu permulaan dari sebuah emosi amarah yang meledak. Itu biasanya diawali dengan berdebat atau bertengkar. Walaupun kita tujuannya kadang bercanda ya, kayak misalkan lagi nulis, Mas Atta lagi nulis, serius nulis, Mas Mikdam udah selesai, Mikdam ngajak ngobrol Atta. Nah, posisi Atta lagi fokus, usah dah Mikdam nih ganggu terus, aku lagi nulis. Padahal tujuannya Mas Mikdam itu ingin mengajak Atta bermain, tapi waktunya belum tepat. Kenapa? Karena Atta masih menulis, belum selesai, sedangkan Mas Mikdam itu udah dinilai sama Ustadzah tulisannya. Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Orang lagi serius ya, atau lagi baik-baik aja nulis, Mikdam bercanda atau emosi. Nah, itu kita menghindari. Mikdam Atta bilang ke Mikdam, aku masih nulis, nanti mainnya ya. Nah, Mikdam menghindari pertengkaran dong, menghindari perdebatan. Oh yaudah tak, kamu selesaiin dulu nulisnya, nanti kalau udah selesai, udah dinilai, kita main lagi nggak apa-apa kayak gitu. Oke, sip. Nah di sini ada ayo bertindak mulia. Nih, praktikkan cara berbicara yang baik. Kalian bisa praktikkan di rumah ya. Meminta izin mau ke kamar kecil, ingin meminjam penghapus pada temanmu. Nah, itu bilangnya gimana? Apa langsung aja ambil terus berhapus? Ketika temannya, loh penghapus aku mana? Ternyata dipinjam. Ada yang minjem gak izin, harusnya pinjem dulu. Aku pinjem ya penghapus kamu ya, nanti aku kembalikan. Nah, jadi harus sepengetahuan pemiliknya, jangan asal ngambil aja. Yang ketiga, ucapan saling memaafkan antara kamu dan temanmu. Kalau di kelas marahan nih, Ustazah, Mbak Husna nangis ditakali sama siapa ya, sama Mbak Alia misal kayak gitu. Nah lalu apa, keduanya nggak mau ngalah, harusnya saling meminta maaf. Maafin aku ya, tadi cuma bercanda, aku nggak sengaja ya. Akhirnya saling memaafkan. Itu yang keempat, kami berpamitan kepada orang tua ketika akan berangkat ke sekolah. Tuh, berpamitan, jangan mau sekolah pakai tas pakai sepatu langsung mentang-mentang tidak dianterin sama mama sama papa ya, naik sepeda langsung. Lah mama di rumah itu nyariin, loh ini mana tadi itu apa, masih sarapan kok sekarang udah nggak ada. Nah mama bingung dong ya kan, nyariin. Harusnya mah salim, cium tangan, mah aku berangkat dulu ya, doain semoga ilmu yang didapat bermanfaat, seperti itu ya. Nah di sini juga ada berilah tanda centang pada kolom yang sesuai, kalian isi nanti. Diisi itu kalau berkata baik termasuknya kata baik atau kata kasar. Yang B itu nggak usah diisi ya. Yang B itu dilewatin aja. Sekarang kita ke bohong. Nah bohong itu tadi berkata kasar, bohong termasuk akhlak tercela. Akhlak tercela itu apa sih Ustazah? Nah, akhlak tercela itu akhlak yang tidak baik. Nah itu tercela. Nih, ayo belajar. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berkata kasar dan juga bohong. Nah, tadi ada ya surat Al-Humazah ayat 1 itu. Rasulullah juga mengingatkan bahwa dusta atau berbohong akan membawa ke perbuatan durhaka. Sedangkan perbuatan durhaka akan membawa pendusta ke neraka. Nah, ini berkata bohong itu akan membawa kita ke dalam neraka ya. Katakan sejujurnya walaupun itu pahit, kulil haqqo walau kana muron. Nah itu
katakan sejujurnya walaupun itu pahit. Bahkan Imam Bukhari tidak percaya pada pendusta sekalipun kepada binatang. Jika seseorang berbohong sekali, maka akan diikuti kebohongan berikutnya. Begitu seterusnya sampai kita dikenal sebagai pembohong. Nah, kadang ada, "Ustazah, aku izin ya mau ke belakang." Bilangnya itu mau pipis, bilangnya seperti itu. Ya, Ustazah mengizinkan, tapi ternyata apa? Dia tidak melaksanakan. Kalau sudah mengizinkan berarti sudah percaya kalau dia memang mau ke belakang, ya kan? Nah, tapi dia tidak melakukan kepercayaan ustadzah yang ustadzah kasih tadi, malah main-main. Bukannya ke belakang, malah nonton yang olahraga di lapangan. Nah, itu bohong nggak? Bohong, tapi dia merasa terlindungi. Bilangnya, nanti setiap mau keluar kelas bilangnya ke belakang aja, padahal kita mah nonton anak yang olahraga di lapangan kayak gitu kan. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya apa? Dia dikenal sebagai pembohong. Mentang-mentang ustadzahnya nggak tahu kan, akhirnya, "Ustadzah, aku ke belakang." Suatu saat ketahuan sama ustadzah, dapat hukuman. Itu nggak boleh. Berkata yang jujur, kita harus berkata yang jujur. Orang jujur itu mujur meskipun tidak langsung ya. Kadang kita juga, tahu gini aku nggak itu ya, tahu gini aku tadi nggak ngaku atau gimana. Nggak bisa, itu pasti suatu saat akan ketahuan kalau kamu itu sering bohong ya. Jadi gini, kita jadikan Allah itu sebagai CCTV diri kita. Meskipun kita kayak lagi puasa ya, sepi nih, aku mau minum, nggak ada orang. Nah, nggak ada orang, tapi ada Allah yang melihat kita. Minum klok. Lagi puasa, yang lainnya lemes, dia seger. Kamu puasa nggak sih? Aku puasa. Padahal tadi dia habis minum tuh di tempat sepi. Dia kira nggak ada yang melihat ketika dia membatalkan puasa, tapi dia lupa kalau Allah itu melihat. Nah, itu makanya jadi orang yang jujur aja, tidak perlu terlihat baik di depan manusia, tapi hanya kita berbohong hanya untuk terlihat baik di depan manusia, itu gunanya buat apa? Lebih baik kita dipandang rendah oleh manusia tapi kita disayang oleh Allah. Kalian pilih yang mana? Lebih baik disayang Allah. Ketika Allah sudah sayang sama hambanya, kita mau minta apa aja pasti dikasih, meskipun tidak langsung seling. Nah, semua butuh waktu yang tepat menurut Allah, gitu ya, paham ya? Nah, kejujuran akan membawa kebaikan dan kebaikan akan membawa ke surga. Dilihat nih. Tuh, kebaikan itu akan membawa ke surga. Cara menghindari berkata bohong. Yang pertama, yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita. Nah, ini kan tadi Ustazah bilang apa? Anggap Allah itu sebagai CCTV kita. CCTV. Oh iya, nggak ada yang lihat tapi Allah ngelihat aku. Ya udah deh, lakukan semua demi ridho Allah. Jangan karena ingin terlihat baik sama manusia. Jangan, ada ustazah aku mau pura-pura nulis. Nah, karena apa? Hanya ingin terlihat baik sama ustazah, ya kan? Itu nggak baik. Kalau memang anak yang baik asli, itu ada ustazah ataupun tidak ada ustazah, pasti tetap nulis, pasti tetap anteng di tempatnya, tidak lari-lari di dalam kelas. Karena apa? Karena tahu kewajiban. Oh, ini waktunya aku belajar, nanti ada waktunya sendiri untuk bermain ketika istirahat. Oh, ini aku waktunya makan nih ketika istirahat. Jadi baru makan, tidak di tengah pelajaran ustazah lagi nerangin, kalian ngambil makanan dari laci, sambil iya ustazah, iya iya ustazah, iya. Nah, padahal nggak paham, cuman iya yang masuk makanannya bukan pelajarannya ya.
Kedua, membiasakan kejujuran. Nah, itu tadi biasa jujur. 3, jangan menceritakan setiap apa yang didengar. Nah, itu kadang kita dengar di sini dengar pisang. Oh, iya, dengar pisang. Kita cerita nih. Ini pisang. Nah, kalian pernah itu enggak? Permainan ya itu. Pisang. Nah, nyampe sana ujung di luar itu jadinya apa? Kolak pisang. Padahal tadi di awal itu bilangnya hanya pisang, tapi sampai sana jadinya kolak pisang. Nah, itu karena apa? Menceritakan setiap apa yang didengar. Aku tadi dengar dari si ini katanya itu pisang rebus. Nyampe ke si jadinya pisang goreng. Ya, beda lagi kan ya. Yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang jujur. Nah, ini tadi sama poinnya, bergaul dengan anak yang baik. Nah, ini juga kalau kamu mau menjadi orang yang jujur, kalian juga perlu menyeleksi teman-temanmu itu. Oh, dia jujur kayaknya. Aku mau ikutin dia aja. Nanti pasti ikut kebiasaannya. Selalu jujur. Tapi beda dengan yang bohong yang tadi selalu bilangnya mau ke belakang tapi nonton yang lagi olahraga di lapangan tuh, itu beda. Enggak, aku nggak mau main sama itu. Dia mah sukanya bohong, bilangnya ke belakang tapi nonton yang olahraga di lapangan. Nah, itu tidak bagus, jangan ditiru. Oke ya. Sekarang ada nih, aku bisa. Ya, kita ucapkan bersama. Kalian ikuti Ustadzah ya. Ustadzah dulu yang ngomong nih. Aku bisa. Ayo ucapkan dengan keras dan bertekad dalam hati. Saya anak MI yang hebat dan bermartabat. Ikuti, ulangi Ustadzah ya. Saya anak MI yang hebat dan bermartabat. Ya, pintar. Akan selalu berkata yang baik dan benar. Tidak akan berkata kasar atau kotor. Akan selalu berkata jujur. Tidak akan berbohong atau berdusta. Ya, sip. Itu tadi anak MI yang solih dan solihah. Fahim tun? Oke, hari ini cukup ya. Tadi belajarnya ini ada rangkuman dari egois, berkata kasar, dan bohong. Mulai minggu depan insya Allah kita akan latihan soal ulangan. Nanti Ustadzah bikinkan soalnya, tapi minggu depan. Untuk minggu ini silahkan kalian pelajari video ini dulu sambil membaca halaman tadi 36 sampai halaman 40 ya. Kalian baca itu sendiri. Nanti minggu depannya kita latihan soal, terus minggu depannya lagi akan ada ulangan ya. Cukup sekian. Paham ya? Nanti kalau ada yang nggak paham, Ustadzah aku nggak paham nih maksudnya ini, kalian WA aja ke Ustadzah, nggak apa-apa ya. Begitu, cukup sekian. Semoga bermanfaat ilmunya apa yang Ustadzah sampaikan. Ambil baiknya, jangan melihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Ungdur makola walatangdur man kola ya. Lihatlah apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakan. Kalau misalkan kalian melihat siapa yang mengatakan dan posisinya itu misalkan yang mengatakan Ustadzah Nana, aku gak suka Ustadzah Nana, akhirnya kalian tidak mau mendengarkan apa yang Ustadzah omongkan. Akhirnya apa? Dapat ilmunya enggak. Tapi kalau kita mengambil apa yang dikatakan, tidak usah melihat siapa yang mengatakan, pasti kalian akan dapat ilmunya, akan dapat kebaikan tadi ya. Cukup sekian, barangkali mohon maaf barangkali ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi. Silahkan kalau ada kekurangan silahkan sampaikan ke Ustadzah langsung. Jaga kesehatan di rumah, semangat belajar. Hayanah tatim darsanal yaum biqiraati hamdalah. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.